مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'ih. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Al-kalimah at-tayyibah sadaqah, wal kalimah at-tayyibah sadaqah gagaulika li akhikal muslim kaifa asbahta kaifa amsayta. Hayyakallahu laqad ahsanta jiwarana au dhayafatana ila akhir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang sama-sama kami muliakan. Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Habib Alwi Albar, seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin, muadzin, dan seluruh asatiz wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Jawahir wa Lu'lu'iyah. Kita sampai pada tema Al-kalimatu at-thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang paling terbaik yang dijelaskan oleh para ulama itu sangat banyak. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, berjudul Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalamit Thayyib. Di dalam kitab tersebut berisikan al-fawaid, faedah-faedah, wan nasaih, nasihat-nasihat, wal mawaidh, dan juga pesan-pesan kebaikan. Para ulama menyimpulkan ucapan yang paling terbaik yang diucapkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kita lafadzkan dengan membaca Al-Quran, itulah kalimat yang paling terbaik. Maka jangan sampai ada waktu yang berlalu kita tidak membaca Al-Quran. Harus diusahakan setiap hari kita membaca Al-Quran, karena itu kalimat yang paling terbaik.
Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Beliau riwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Fi riwayah menggunakan lafaz tilawatul Qur'an yang maknanya juga sama, yaitu membaca Al-Qur'an. Dulu kurang lebih 7 atau 8 tahun yang lalu, waktu kami masih belajar, ada satu kitab kumpulan fatwa kiai yang terkenal faqih, ahli fikih di Jakarta, Muallim Syafi'i Hadzami. Al-Fakir belajar kepada murid-murid beliau. Beliau punya kumpulan fatwa, dikumpulkan dalam sebuah kitab berjudul Tawdihul Adillah, yang artinya menjelaskan dalil-dalil. Tawdihul Adillah. Ada beberapa jilid buku tersebut berbahasa Indonesia. Di situ beliau riwayatkan satu riwayat yang kurang lebih redaksinya, "Idza hadartum al-janazah faqulu khaira." Kalau kalian mendatangi jenazah orang yang meninggal, maka ucapkanlah ucapan yang paling baik. Beliau memberikan keterangan terkait riwayat tersebut. Yang dimaksud ucapan yang baik adalah membaca Al-Quran. Sebab itulah kita membaca surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang wafat di antara kalian. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Karena itu yang paling terbaik. Kalimat yang paling terbaik adalah kalimat yang dimana kita melafadzkan firman Allah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Bahkan salah satu ulama ahli hadis dunia, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, di dalam kitab Tawdihul Bayan liwusuli thawabil Quran lil amwat, beliau kumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadilah satu kitab berjudul Tawdihul Bayan liwusuli thawabil Quran lil amwat. Kesimpulan yang beliau simpulkan setelah beliau meneliti riwayat-riwayat tersebut, beliau kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, bahwa hadiah terbaik yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia adalah hadiah bacaan Al-Quran. Thawabu qiraatil Quran, pahala membaca Al-Quran. Nah, ini yang paling terbaik. Kemudian ada juga kalimat yang paling terbaik, yaitu ad-da'wah ilallah, mengajak orang kepada Allah, berdakwah, memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan baik. Kalimat yang keluar dari lisan kita dalam rangka mengajak manusia berbuat baik, itu kalimat yang paling terbaik. Wa man ahsanu qawla mimman
da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Allah Ta'ala berfirman, orang yang paling baik ucapannya adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi yang diprediksi lahir 601 Hijriah sampai 610 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Ulama ahli tafsir asal Spanyol, Andalus. Beliau ketika menafsirkan firman tersebut, beliau mengatakan minad da'i ilallah wa ta'atih. Ucapan yang terbaik yang dimaksud adalah orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ucapan yang keluar itu nilainya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sempurna menyampaikan dakwah ilallah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling terbaik. Kalimat dakwah yang beliau lafadzkan itu yang paling terbaik. Bacaan Al-Quran yang beliau baca itu yang paling terbaik. Dan beliau adalah da'i pertama secara hakikat, karena beliau yang mengajak seluruh ruh bersyahadat kepada Allah, termasuk para nabi, para rasul. Di alam arwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menyatakan 2 kalimat syahadat, dan Nabi mengajak seluruh arwah untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dai pertama. Dan ini dinaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi saksi dan membawa kabar gembira, dan juga membawa berita-berita terkait ancaman Allah, dan engkau adalah da'inya Allah, da'i pertama yang mengajak seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala biiznihi. Sudah dapat izinnya Allah. Kalau kita dai belum dapat izin, kita belum tahu apakah Allah izinkan atau tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah nyatakan biiznihi, bahwa Nabi berdakwah sudah mendapatkan restunya Allah, mendapatkan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sirajan munira, membawa cahaya pelita yang terang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, maka siapa yang mewakafkan umurnya untuk dakwah fisabilillah, maka dia sudah menempuh jalannya para anbiya, dan dia sudah mengikuti langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat apa yang dia sampaikan bukan sebagai tipuan. Artinya yang dia sampaikan dakwah itu kontennya, isinya kebaikan, tapi justru di belakang dia menyelisihi itu. Maka di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hanya menyampaikan kebaikan tapi dalam dirinya sudah punya niatan melanggar. Dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ancaman ini berlaku sepanjang zaman bagi setiap para dai. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa
ka'annahum bunyanun marsus ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murkanya Allah atas apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian ucapkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan dia berbaris dengan rapi bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ini ancaman bahwa apa yang kita sampaikan ada tanggung jawabnya, ada mas'uliyahnya. Tidak mudah, sebab kita sedang mengambil satu jalan yang sudah ditempuh oleh para anbiya. Semua para nabi adalah da'i ilallah, ad-du'at. Maka yang kita ucapkan itu mendapatkan tanggung jawab.